Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pagi hari ini kita ada bersama dalam Morning Call GPIB. Bersama dengan saya Pendeta Delila Benu. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat Efata Tenggarong, Pospelkes Getsemani, Longmesangat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebelumnya, mari kita mohon penyertaan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mensyukuri kasih Tuhan bagi kami dengan anugerah nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini, kiranya firman Tuhan menuntun kami, menguatkan kami. Di dalamnya Roh Kudus Allah yang memampukan kami untuk kami memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan yang menyatakan, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amori itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hinaan dan cercaan menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Apakah setiap kita pernah mengalaminya, dihina dan dicerca? Semua orang pasti pernah mengalaminya. Nehemia dan juga para imam beserta dengan orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan sesuatu yang baik. Mereka ada dalam pembangunan bersama untuk tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang hanya tinggal puing-puingnya saja. Nehemia memulainya dengan mengecek setiap tembok-tembok itu. Ternyata dari sebagian tembok ada yang rusak parah, dan sebagian tembok lagi ada yang harus mengalami perbaikan demi perbaikan. Dalam menjalankan tugasnya dan dalam upaya itu, ternyata Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka dihina, mereka dicerca oleh Sanbalat, seorang gubernur, dan juga oleh Tobia, seorang pemimpin pada masa itu. Sanbalat marah dan sakit hati ketika dia mendengar bahwa Nehemia akan membangun kembali tembok itu. Menurut Sanbalat dalam ayat yang kedua, orang-orang Yahudi adalah kaum yang lemah. Apakah mereka bisa memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan?
Apakah mereka akan selesai mengerjakan pembangunan itu dalam waktu sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puin yang sudah terbakar habis itu? Kemudian Tobia, seorang pemimpin itu pun menyatakan dalam ayat yang ketiga, kalaupun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, maka roboh tembok batu mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menariknya adalah Nehemia menunjukkan sikap yang berbeda. Kalau pada zaman sekarang, bahasa kerennya itu adalah Nehemia mengalami pembulian. Nehemia dibuli habis-habisan, tetapi Nehemia tidak membalas. Nehemia berdiam diri dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, "Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikkan cercaan itu menimpa kepala mereka sendiri." Tentu hinaan yang dialami oleh Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi pada masa itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi Nehemia merespon secara baik. Dia sepenuhnya berserah kepada Allah. Dia yakin dan dia percaya bahwa Allah semesta alam akan memberkati. Allah semesta alam akan membuat mereka berhasil membangun. Buktinya adalah dalam waktu 2 bulan, waktu yang singkat, pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh itu selesai, dibangun oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi dalam tekad mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah Nehemia bersama dengan orang-orang pada masa itu, kita diingatkan dalam terang firman Tuhan bagaimana kita sebagai pengikut Yesus menanggapi kalau kita dihina dan kalau kita dicerca, apa yang bisa kita lakukan? Nehemia merespon hinaan seperti itu dengan sikap bijaksana. Dia tidak terburu-buru merespon cercaan itu, tetapi dia yakin bahwa dia melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ejekan-ejekan itu membuat orang tidak mau lagi melakukan pekerjaan baik. Ejekan-ejekan dan hinaan terkadang membuat orang tidak lagi mau mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana tidak? Ejekan meruntuhkan segala niat baik dalam diri seseorang. Kita memahami dalam terang firman Tuhan bagaimana kita merespon hinaan. Kalau kita menerima secara positif setiap hinaan dan ejekan itu, maka hinaan dan ejekan itu tidak akan melebar kemana-mana. Tergantung bagaimana cara pandang kita menghadapi situasi itu. Kalau kita menghadapinya secara negatif, maka bully ataupun ejekan ataupun hinaan, ketika kita berupaya untuk membalas, maka bisa jadi kita seperti orang yang menghina kita. Kita menjadi pribadi yang berusaha untuk membalas hinaan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melihat dari sisi yang lain bahwa hinaan pun, ejekan pun kadang bisa menjadi penyemangat. Kadang juga bisa membuat kita untuk melihat bagaimana kemampuan yang ada di dalam diri kita. Tergantung bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Kalau di hati kita ada kasih, maka sudah pasti bahwa kita tidak akan mengejek,
kita tidak akan mengolok-olok orang lain ataupun meremehkan kemampuan dari orang lain. Nehemia menggambarkan dengan jelas bagaimana ketika dia menjadi seorang pemimpin, Nehemia tidak melakukannya sendirian, tetapi Nehemia melibatkan setiap orang untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Bahwa ketika mereka berupaya untuk terlibat dalam pembangunan tembok Yerusalem itu, tidak akan bisa untuk berdiri kokoh kalau Nehemia berjalan sendirian. Menariknya juga bahwa Nehemia melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau suatu bangunan bisa berdiri dengan baik, maka itu dikarenakan bahwa ada kesatuan hati dari setiap pemimpin, dari setiap orang-orang yang mau melibatkan diri secara penuh, memberikan waktu untuk boleh melakukan pembangunan itu. Tapi juga kita ada dalam kesadaran bahwa dalam melakukan pembangunan itu ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gereja maupun kita secara pribadi. Akibat-akibat itu, orang pada akhirnya memilih untuk bertekad menyelesaikan pembangunan. Tetapi ada juga yang berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan pembangunan. Dari sini kita bisa belajar dari sikap Nehemia bahwa hinaan hendaknya tidak menghentikan perbuatan baik dari saya, Bapak, Ibu, dan saudara. Mother Teresa pernah menyatakan bahwa kalau kita sebagai orang yang mengalami kasih Tuhan, hendaknya kita mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang baik, supaya setiap orang yang mendengar, setiap orang yang datang kepada kita akan merasa lebih baik dan merasa bahagia, bukan merasa putus asa karena mereka dihina, karena mereka diejek. Dalam firman Tuhan ini, kita memahami bersama bahwa ketika pembangunan itu dilakukan bersama-sama dalam kesatuan hati, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Marilah terus untuk berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Supaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita terus menghasilkan buah-buah yang baik, buah yang manis, buah yang sedap untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Bahwa buah cinta kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita terwujud dalam pelayanan-pelayanan kita dengan terus membangun, dengan terus punya upaya untuk menjadikan pembangunan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan kebaikan, mungkin kita akan dianggap meminta imbalan atau pamrih. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Mungkin ketika kita melakukan satu kebaikan, akan dilupakan oleh orang lain. Tetapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Pada akhirnya, berikan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Pada akhirnya, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu bagaimana untuk berbuat baik. Ini bukan urusan antara kita dan manusia, tetapi urusannya adalah antara kita dan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini.
Dalam memahami kebenaran firman Tuhan, kami juga menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sebagai orang percaya, orang yang beriman kepadamu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, ketika semua kami, sebagai pemimpin, sebagai umat-Mu, terus mengupayakan yang terbaik untuk pembangunan gereja kami. Mampukan kami supaya kami boleh bersatu hati, supaya kami boleh bergandengan tangan satu sama lain untuk melakukan pembangunan itu, pekerjaan baik yang juga boleh mendatangkan berkat bagi kami sebagai satu persekutuan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk gereja kami, GPIB dari pusat sampai pos Pelkes. Tuhan boleh menganugerahkan gereja bagi kami untuk kami ada berpelayanan bersama. Mampukan kami untuk bisa memberikan yang terbaik bagi gereja kami. Tolonglah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya keberadaan gereja kami senantiasa dijaga, dilindungi oleh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini dalam situasi pandemi Corona yang sampai saat ini kami sendiri pun tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, juga virus ini. Berkati kami dalam kami menjalankan setiap aktivitas kami. Biarlah keselamatan boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, bersama dengan setiap keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kalau kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dengan segala doa dan harapan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami semangat, sukacita, untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami serahkan sepenuhnya hari kami di dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.